Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan. Pagi ini saya hendak membawakan renungan dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 45. Perikopnya Yesus berjalan di atas air. Peristiwa Yesus berjalan di atas air itu adalah setelah mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah mukjizat itu, Yesus menyuruh para murid untuk menyeberang ke Betsaida, dan mereka menaiki perahu menyeberang. Dan setelah itu Yesus menyuruh orang-orang yang mengikuti dia untuk pulang. Dan setelah itu Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Ketika malam hari, Yesus melihat bahwasanya murid-murid Tuhan sedang mengalami kesulitan di tengah danau karena sedang menghadapi angin sakal. Lalu Yesus mendatangi mereka sambil berjalan di atas air, dan murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air pada malam sekitar jam 3 malam atau jam 3 subuh. Yesus berjalan di atas air, dan pada waktu murid-murid melihat, mereka mengira itu adalah hantu dan mereka berteriak dan ketakutan. Saat itu Yesus berkata kepada murid, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kemudian Yesus naik ke dalam perahu. Dan ketika Yesus naik ke dalam perahu, seketika itu juga angin menjadi reda. Dan Yesus saat itu berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Peristiwa Yesus berjalan di atas air adalah sebuah peristiwa yang juga sangat populer. Berjalan di atas air adalah sesuatu hal yang tidak biasa. Mengapa Yesus menyuruh murid-murid untuk terlebih dahulu menyeberang? Kenapa Yesus saat itu tidak bersama-sama untuk pergi dengan murid di atas perahu? Yesus sedang mau memberikan pelajaran kepada murid-murid. Yesus hendak mengajari para murid setelah mereka melihat mukjizat besar. Dia memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Namun mukjizat tersebut juga tidak menjadi sebuah pelajaran bagi murid-murid, bahwasanya mereka juga sudah diutus oleh Tuhan untuk pergi mendahulinya ke Betsaida. Tetapi mereka tidak mengingat sesuatu yang besar yang Tuhan sudah lakukan, yaitu mukjizat. Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan banyak mukjizat lainnya yang Tuhan sudah tunjukkan kepada murid-murid. Dan pada saat Yesus menyuruh mereka mendahului untuk pergi ke Betsaida, Yesus punya keinginan supaya mereka mempunyai keyakinan di dalam menghadapi apapun, masalah apapun, murid-murid sudah mampu untuk menghadapinya. Tetapi dalam kenyataannya, pada saat itu mereka takut. Mereka tidak mampu untuk menghardik badai atau angin sakal. Sehingga Yesus datang. Dan ketika Yesus datang juga, mereka juga semakin takut. Karena murid-murid mengira itu adalah hantu. Lalu Yesus berkata
kepada para murid, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." 3 kata ini, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ini adalah sebuah kunci dalam mengikut Yesus. Ini adalah sebuah kunci di dalam menjadi murid Yesus. Ketika kita menjadi murid Tuhan, yakin dan percaya sudah melihat banyak berkat, banyak mujizat di dalam kehidupan kita. Lalu ketika menghadapi apapun, murid-murid Tuhan harus tenang. Karena ada Tuhan, dan jangan takut. Saudara-saudara, itulah sesuatu yang sangat penting yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Bahwasannya ketika Tuhan membiarkan mereka untuk pergi lebih dahulu, Tuhan menyatakan dirinya, dan saat itu Dia mengatakan kepada murid-muridnya untuk tidak takut, harus tenang. Itu adalah sebuah pelajaran yang Tuhan mau sampaikan kepada murid-murid, juga kepada kita. Di dalam menghadapi apapun, ingatlah bahwasannya kita sudah melihat banyak berkat dan mujizat yang Tuhan nyatakan. Kita juga harus yakin di dalam menghadapi apapun masalah di dalam kehidupan ini. Yakinlah, tenanglah, jangan takut, karena ada Tuhan. Ini kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Yesus berjalan di atas air, mujizat besar adalah sesuatu yang melawan kodrat alam. Bahkan tidak mungkin manusia bisa berjalan di atas air. Itu mujizat yang sudah Tuhan nyatakan secara langsung. Oleh karena itu, seharusnya murid-murid juga, kita juga yang menjadi murid Tuhan, meyakini semua apa yang Tuhan sudah nyatakan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, untuk selalu tenang, ada Tuhan, dan jangan takut. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.